Halo teman pemilih, berjumpa lagi dengan saya Nuke dalam podcast KPU Jateng. Stay terus ya, jangan kemana-mana, pokoknya harus nonton terus podcast KPU Jateng. Nah, di kesempatan kali ini, beruntung sekali nih, kita di sisi penyelenggara pemilu, khususnya untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, itu bisa kedapatan award loh. Award ini digagas oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Nah, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita salah satu komisioner KIP Jateng. Selamat datang Ibu Ermi. Ya, selamat siang Mbak Nuke. Terima kasih sudah ngajak saya podcast. Harus kayaknya. Ini harus diculik satu-satu nih Bu. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah baik. Terima kasih loh Bu. Ini mau meluangkan waktunya sedikit saja untuk berbagi dengan kami, karena kebetulan di sisi kami nih Bu, selaku penyelenggara pemilu di Jawa Tengah, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu pengen banget tahu award apa sih yang dimiliki oleh KIP dan akan diberikan ke kami gitu selaku penyelenggara. Karena kan kemarin untuk di tingkat nasional KPU provinsi sudah mendapati juara kedua, alhamdulillah. Nah, ini untuk teman-teman kabupaten kota, apakah bisa Bu dapat juga nih KIP awardnya Jateng nih Bu? Ya, yang pertama selamat kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Tentu tidak mudah masuk 5 besar karena seluruh Indonesia berpartisipasi, berarti ada 34 provinsi untuk KPU dan juga Bawaslu, jadi ada 78 dan menduduki peringkat 2 itu sesuatu yang sangat hebat. Dan terutama yang perlu digarisbawahi adalah soal inovasi pelayanan informasinya. Jadi kalau KPU Jawa Tengah itu kira-kira highlight inovasi yang bagus dinilai oleh tim waktu itu, meskipun saya bukan penilai, tetapi memang disampaikan beberapa hal terkait inovasi yang tentang penggunaan metaverse ya, kalau tidak keliru. Jadi rumah pemilunya itu menggunakan pendekatan digital yang sangat informatif. Jadi ini belum dimiliki oleh penyelenggara pemilu yang lain. Nah, kira-kira inovasi-inovasi yang terkait dengan pelayanan informasi ini akan sangat menentukan layanan dan juga informasi yang diharapkan bisa didapatkan oleh masyarakat, terutama di tahun ini dan tahun depan. Itu adalah tahapan pemilu. Jadi informasi yang inovatif, clear, mudah didapat, itu tentu sangat dibutuhkan. Jadi tidak hanya di provinsi, nanti kita berharap itu juga bisa menjadi insentif bagi KPU Kabupaten Kota untuk juga melakukan inovasi-inovasi pelayanan informasi. Nah, kalau di Provinsi Jawa Tengah kita memang setiap tahun punya penganugerahan KIP Awards. Untuk tahun ini KPU dan Bawaslu ikut serta karena memang tahapan pemilunya sudah mulai ongoing gitu. Jadi itu hampir sama, tapi mungkin ada bedanya karena KPU dan Bawaslu nanti semua ikut serta, tapi ada babak yang mungkin berbeda dengan yang bukan penyelenggara pemilu karena kan memang spesifik ya. Jadi kira-kira secara garis besar hampir sama dengan yang lain. KI pusat kemarin ya Bu ya. Untuk penilaian itu satker sesuai dengan tupoksinya lah ya. Iya, betul. Dengan pekerjaannya. Ya, kategorinya itu terkait dengan bidang tugasnya masing-masing. Kalau penyelenggara pemilu berarti KPU dan Bawaslu. Kemudian kalau yang lain secara umum biasanya misalnya pemerintah kabupaten kota jadi satu kategori yang berbeda, SKPD provinsi juga berbeda. Jadi gitu, Mbak. Kalau untuk saya bertanya nih khusus untuk KPU aja Bu. Kalau untuk KPU aja nih kami dinilai concern kemana sih Bu penilaiannya Bu? Kalau untuk nanti teman-teman KPU Kabupaten Kota Bu. Ya, jadi kalau penyelenggara pemilu itu kita menggunakan dasar standar layanan informasinya tentu agak sedikit berbeda. Jadi kalau tentang standar informasi pemilu dan kepemiluan itu diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 2019. Sedangkan yang secara umum itu memakai standar yang Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 2021 tentang standar layanan informasi publik.
termasuk yang sengketa itu kalau di lembaga pemilu dan kepemiluan itu jangka waktunya lebih cepat karena kita berharap bisa mengakomodasi kecepatan di dalam tahapan-tahapan pemilu. Jadi kalau yang dinilai yang pertama jelas adalah tentang ketersediaan informasi wajib berkala terutama. Jadi kalau wajib berkala yang kita nilai di tahap 1 itu apakah disediakan di website masing-masing kabupaten kota. Nah itu kita nilai, kita cek. Jadi informasi wajib berkala itu karena sesuatu yang wajib disediakan. Begitu. Jadi kita sebenarnya kayak mengetes kepatuhan. Begitu. Atuhan nih KPU nih. KPU di dalam. Dan diatur pakai perkikat tuh nanti. Gitu. Ibu, terima kasih tuh Bu untuk poin di penilaiannya, kami jadi tahu nih harus kemana karena based on perki ya Bu ya. Ya. Nah kalau untuk prosesnya Bu, itu masanya kapan aja sih Bu? Ya. Mulai dari kapan, terus ada tahap-tahap step demi step itu apa saja kalau untuk KIP Award tahun ini? Ya untuk tahap 1 kita sedang menggodok SK-nya sebenarnya karena kita mau mengumumkan hasilnya insya Allah minggu depan. Setelah itu tahap yang selanjutnya, sebenarnya bukan tahap selanjutnya, setelah diumumkan kita akan memberi kesempatan untuk klarifikasi semacam masa sanggah begitu ya. Kami coba dulu 3 hari kerja, nanti kalau permintaannya mungkin sangat banyak bisa kita evaluasi lagi karena untuk tahun ini badan publik yang ikut serta di dalam Monef itu hampir 300. Oh, wow, se-Jawa Tengah itu? Iya, se-Jawa Tengah. Jadi kami memang butuh waktu ternyata yang cukup panjang karena mengecek satu persatu website dengan standar yang berbeda itu membutuhkan waktu juga. Yang setelah itu kedua, setelah sanggah selesai kita akan mengumumkan lagi nilai akhirnya. Karena tidak membuka lagi untuk kesempatan sanggah kedua pasti. Kita akan mulai tahapan baru untuk mengisi self-assessment questionnaire. Jadi kalau mengisi SAQ itu sekitar 3-4 minggu. Nah, setelah itu, setelah babak SAQ, untuk masuk ke babak selanjutnya, itu akan nilai yang memenuhi syarat baru bisa masuk tahap selanjutnya. Tahap 1 dan 2 semua boleh ikut, tapi ke babak ketiga, untuk verifikasi dokumen dan visitasi, serta nanti presentasinya, hanya yang memenuhi nilai minimal. Begitu. Jadi tidak semua bisa. Jadi ada ikut. dua tahap besar gitu kalau 2 tahap umum. Iya, semua bisa ikut. 2 tahap besar untuk diklasifikasi penilaian. Betul. Tadi terus nanti pada saat babak ketiga itu adalah KPU Kabupaten Kota atau KPU Jawa Tengah kalau yang memenuhi batas nilai minimal. Kalau untuk tahun lalu kita masih akan sama, jadi yang memenuhi nilai tahap 1 dan tahap 2, jadi nilai tahap 1, nilai tahap 2 dibagi 2, itu minimal 70 dia akan masuk ke babak ketiga. Jadi begitu. Jadi kompetisi setelah babak kedua itu hanya akan yang terpilih saja, yang nggak sampai babak 3. Kalau untuk nominasi yang terpilih tadi Bu, itu kira-kira berapa banyak Bu? Karena kalau ngomongin penyelenggara pemilu kalau di Jawa Tengah khusus untuk kabupaten kota aja KPU udah ada 35 nih ya, Bawas juga ada 35 Bu. Jadi kalau masuk di tahap yang itu berapa banyak satker Bu untuk penyelenggara? Belum bisa dipastikan pasti, itu tergantung dari bagaimana teman-teman mengerjakan SAQ, mengisi website dan seterusnya. Karena nanti SAQ akan ada perpaduan soal ketersediaan informasi dan juga tadi inovasi dan digitalisasi. Jadi itu juga akan menjadi penilaian. Sebenarnya ini hampir mirip dengan tinar buka. Jadi kalau sudah masuk ke SAQ, kemudian presentasi dari ketua atau komisionernya itu juga akan tergantung kepada bagaimana inovasinya. Begitu. Jadi poinnya adalah di inovasi ya. Kita belum tahu trennya ya, gitu. Karena biasanya nanti kalau sudah beberapa kali dilakukan baru ketemu, kira-kira biasanya yang masuk tahap selanjutnya ada berapa. Kalau KPU dan Bawaslu saya belum bisa membuat tren karena baru ini lagi diselenggarakan gitu. Kira-kira nih Bu, buat pertanyaan terakhir ya Bu, karena Ibu tadi singkat tapi udah jelasin semuanya nih. Penghargaannya mau dikasih kapan? Biasanya kita menyelenggarakan di awal Desember. Awal Desember? Iya.
Jadi artinya berarti nanti akan ada kategori khusus untuk penyelenggara pemilu. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya yang di Jawa Tengah kan sempat absen, Iya. gitu. Sebenarnya terkait sama tahapan. Nah ini kita berharap karena tema waktu tahun lalu ada Rakornas KIP seluruh Indonesia itu adalah untuk mengawal penyelenggaraan pemilu yang transparan. Jadi penting untuk teman-teman penyelenggara pemilu juga menghasilkan informasi, melayani permintaan informasi dengan baik, dengan sesuai standar, berbiaya ringan dan cepat, gitu kira-kira. Oke. Ibu, di last minute kita, adakah pesan-pesan dari Ibu selaku salah satu yang nilai nih ya? salah satu yang menilai kinerja kami para penyelenggara untuk memberikan informasi seluas-luasnya. Silakan Bu. Kami minta pesannya untuk teman-teman kabupaten kota karena besok harus bersiap mengikuti award, dan juga di sisi lain kami juga harus jalan terus mau maju peran di tahapan. Betul. Silakan Bu. Jadi sebenarnya antara transparansi pemberian informasi publik ya dengan tahapan itu kan sebenarnya seperti dua sisi mata uang. Dengan pemberian informasi publik yang cepat, clear ya, anti hoax dan seterusnya, itu akan menjamin bahwa penyelenggaraan pemilu itu lebih terbuka. Sebenarnya misinya seperti itu. Jadi jangan menganggap bahwa kayak standar layanan itu sebagai beban tambahan. Tapi ini sebenarnya adalah untuk mewujudkan tahapan pemilihan yang pada ujungnya adalah menghasilkan output kepemimpinan dan juga wakil-wakil rakyat yang demokratis dan berkualitas, kan kira-kira begitu ya. Jadi kalau menurut saya di dalam menyediakan informasi publik memang betul sesuai standar, tapi jangan lupa juga mengadaptasikan kebutuhan masyarakat terkait dengan pemberian informasi. Jadi misalnya metode memberikan informasinya jangan tunggal. Ada yang hobi main Instagram, tapi ada juga yang lebih suka hanya lihat WhatsApp. Atau harus datang langsung karena kondisi masyarakat di Jawa Tengah sangat beragam. Dan itu pesan justru yang saya lihat ketika saya di depan lobi KPU. Keragaman Provinsi Jawa Tengah adalah kekayaan. Justru karena kekayaan itu maka akan menghasilkan banyak inovasi untuk mendeliver atau menyampaikan informasi publik sesuai dengan kekayaan lokalitas kita. Gitu. Baik, terima kasih sekali Bu. Waktunya berharga sekali, informasinya. Mudah-mudahan nanti kami dan teman-teman kabupaten kota khususnya mampu memenuhi keinginan KI Provinsi lah tentunya. Selain KPU Jateng juga KI Provinsi untuk memenangkan KIP Award. Nah itu dia teman-teman informasinya. Jangan lupa terus tingkatkan berbagai inovasi untuk melayani publik semampu kita sesuai keberagaman lokalitas kita, dan tentunya sambut dengan tangan terbuka. Sampai jumpa di KPU Jateng, podcast KPU Jateng berikutnya. Mari Bu, kita sapa dan kita say goodbye. Podcast KPU Jateng terdepan bersuara kepemiluan. Bye.